Cucu-cucuku, dengarlah kisahku. Kisah tentang... Nah, cucu-cucuku, jumpa lagi dengan Ama Ileng. Kali ini Ama Ileng akan membacakan cerita tentang Kera dan Kepiting, yang merupakan salah satu dari 5 besar cerita rakyat Jepang. Ini bukunya, judulnya Kera dan Kepiting. Tuh, kenapa ya keranya dikerubutin oleh anak-anak kepiting? Nah, ini anak kepiting dengan teman-temannya. Pada zaman dahulu, tinggallah seekor kepiting di kaki sebuah gunung. Pada suatu hari, di musim semi yang hangat dan cerah, kepiting berjalan-jalan santai di tepi sungai dekat tempat dia tinggal. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah nasi kepal besar yang jatuh, entah milik siapa. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Kemudian datanglah seekor kera. Kera yang rakus itu melihat nasi kepal tersebut dan ingin memakannya. Hai, kepiting, daripada nasi kepalmu itu, lebih baik kau miliki biji kesemak yang aku dapat ini. Nasi kepal akan habis begitu saja kalau dimakan, tetapi biji kesemak ini akan lebih mengenyangkan kalau ditanam dan dipelihara sampai berbuah yang banyak. Kepiting berpikir bahwa cerita kera sangat masuk akal. Lalu dia menukarkan nasi kepalnya dengan biji kesemek dan langsung menanamnya sesampainya di rumah. Cepatlah bertunas biji kesemekku, kalau tidak aku akan mencungkilmu dengan sepitku ini. Kepiting setiap hari menyiraminya dan memberinya pupuk sambil bernyanyi. Biji kesemek pun tidak mau dicungkil. Akhirnya tumbuhlah tunasnya yang kecil. Cepatlah menjadi pohon tunas kesemek, kalau tidak aku akan memotongmu dengan sepitku. Kepiting bernyanyi demikian begitu bijinya bertunas. Tunas pun tidak mau dipotong. Sekarang tunas kesemek tumbuh subur sehingga menjadi pohon yang besar. Cepatlah berbuah, cepatlah matang. Kalau tidak, aku akan menebangmu dari akar. Kepiting bernyanyi lagi, dan pohon kesemak pun membuahkan banyak buah yang merah. Kepiting sangat gembira dan mencoba untuk memakan buah kesemeknya. Tetapi dia tidak bisa memanjat pohon. Lalu datanglah sang kera menghampirinya. Ini hebat, buahnya banyak sekali. Coba aku cicipi. Kera segera memanjat pohon dengan enteng dan mulai memakan buah kesemek yang masak dengan rakusnya. Hai, kera, jangan kau makan sendiri. Petiklah juga untukku. Kepiting berkata sambil menggoyangkan sepitnya. Jangan berisik, makanlah yang ini kalau kau mau. Kera berkata demikian dan melemparkan buah hijau yang masih keras kepada kepiting. Plak! Buah kesemek yang keras tepat mengenai punggung kepiting, dan kepiting yang malang ini pun pecah berkeping-keping. Dari perut kepiting yang mati keluarlah puluhan kepiting kecil. Ibu kita meninggal. Ibu kita dibunuh oleh kera. Anak-anak kepiting mengangkat sepit kecil mereka dan menangis terseduh-seduh.
"Ada apa? Kenapa kalian menangis?" Tiba-tiba datanglah seekor lebah besar terbang dan bertanya pada mereka. "Lihatlah, ibu kami dibunuh oleh kera," kata mereka serempak sambil terus menangis. Lalu buah kastanya pun datang berguling-guling dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kalian menangis?" Kera itu memang selalu licik dan nakal. "Kita harus berbuat sesuatu," kata buah kastanya. Kemudian datanglah kotoran sapi. "Kalau mau menghukum kera, aku akan membantu kalian. Ayo kita pergi ke rumah si kera." Begitu lebah, buah kastanya, dan kotoran sapi berteriak demikian, datanglah lumpang batu dengan langkah yang mengguncangkan bumi. "Aku juga mau ikut," lumpang berkata dengan suara yang besar. Anak-anak kepiting berjalan sambil membunyikan sepitnya. Cik 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 cik. Disusul oleh buah kastanya dan lumpang batu. Kotoran sapi pun berjalan sambil melekat-lekat. Lebah terbang di atas teman-teman dan menuju ke rumah kera. Kera tidak ada di rumah. Dia sedang keluar. Di dalam rumah hanya kelihatan api di perapian yang menyala kecil. Lebah yang telah mengintai rumah kera kembali dan berkata kepada teman-teman yang bersembunyi di semak-semak, "Kita beruntung. Kalau begitu kita bersembunyi di dalam rumah dan menunggu kera pulang." Kemudian lumpang batu yang besar membuat strateginya. Buah kastanya memasuki abu perapian. Lebah bersembunyi di dalam tempat bumbu kedelai. Anak-anak kepiting memasuki guci beriring-iring. Kotoran sapi pun tidur melekat di pintu masuk rumah. Terakhir, lumpang batu menaiki tiang langit-langit. Wah, hari semakin dingin saja. Kera pulang ke rumah pada sore hari. Karena pantatnya dingin, dia memanasi pantatnya sambil mengaduk api perapian. Pada saat itu, plok, plok, buah kastanya meledak dan menerjang pantat kera. "Aduh, panas!" Kera meloncat dan segera membuka tempat bumbu kedelai yang ampuh untuk dioleskan pada luka bakarnya. Lalu, lebah yang bersembunyi di tempat itu terbang keluar dan menusuk dahi kera dengan jarumnya. "Aduh, duh, 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 duh." Kera membuka guci air untuk mendinginkan dahi dan pantatnya. "Inilah balas dendam untuk ibu kami. Serang!" Sekarang anak-anak kepiting menerjang tubuh kera sambil mengangkat sepit mereka. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa?" Kera berusaha untuk melepaskan anak kepiting. Tetapi anak kepiting tidak mau lepas. Mereka menjepit seluruh tubuh kera dengan sepitnya. "Sakit! Sakit! Tolong!" Kera berlari-lari sambil menjerit. Akhirnya, kera berhasil melepaskan diri dari jepitan anak kepiting dan keluar dari rumahnya terpontang-panting. Tetapi di depan pintu sang kera terjatuh jungkir balik karena menginjak kotoran sapi. "Aduh, duh, 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 duh. Apa yang terjadi pada rumahku?" Kera mencoba untuk keluar dari rumah sambil merangkak. "Kera yang tamak, kau tidak bisa lari." Pada akhirnya kera pun tidak tahan lagi karena lumpang batu yang sangat berat jatuh dari tiang langit-langit. Kera jatuh pingsan dengan mata yang terbuka lebar. Dia menjadi gepeng. Demikianlah cucu-cucuku cerita tentang kera dan kepiting. Jadi kita jangan meremehkan kekuatan kita juga ya. Seperti dalam cerita ini, lebah,
buah kastanya, lumpang batu, bahkan kotoran sapi dapat mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya untuk menolong anak-anak kepiting. Nah, cucu-cucuku yang tersayang, sampai jumpa di episode Amah Ileng bercerita berikutnya. Bye-bye. Love you. Have a nice day.